Sebelumnya saya himbau kepada seluruh teman-teman di sini untuk bisa mempin akun Ordivo Teknologi Indonesia. Diingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk mempin akun Ordivo Teknologi Indonesia. Sekaligus mungkin untuk teman-teman yang belum memakai virtual background-nya yang berwarna biru, biar kita seragaman ya, lebih kompak, boleh digunakan virtual background yang sudah dikirimkan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00, kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada seluruh partisipan pada siang hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul, walau mungkin sekedar tatap virtual gitu ya. Tapi mudah-mudahan kegiatan hari ini kan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman. Substansi yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa dimakan dengan baik oleh teman-teman semua. Sebelum memulai kegiatan, nggak afdol kan rasanya kalau belum kenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Andini, selaku Tim Marketing Communication dari Order Online, yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini, di mana ini yang pertama Order Online yang mengangkat via makan fitur 6.0. Oke, teman-teman, program ini merupakan salah satu bentuk dedikasi Order Online kepada para pengguna ataupun mungkin masyarakat di luar sana yang belum tahu apa sih Order Online itu. Dan mungkin ada teman-teman yang udah daftar, tapi aduh bingung nih pakainya gimana. Di Order Online itu ada fitur apa aja. Nah, kita akan kupas tuntas pada hari ini. Oke, untuk itu, saya akan membacakan susunan kegiatan pada webinar Mafia 1.0 di siang hari ini. Yang pertama, kita akan ada pematerian pertama, itu akan membahas tentang teknis penggunaan fitur order online. Yang kedua, ada pembahasan tentang fitur logistik order online. Yang ketiga, akan ada sesi tanya-jawab. Yang keempat, akan ada sharing session dan aktivasi. Dan yang kelima akan ada kuis, dan yang terakhir akan ada penutupan dan foto bersama. Adapun tata tertib webinar di siang hari ini, pertama, pastikan Anda telah mempin akun Ordivo Teknologi Indonesia. Yang kedua, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat. Yang ketiga, format nama untuk peserta adalah peserta, spasi nama, spasi asal daerahnya. Yang keempat, peserta yang mendapat akses ke Zoom harus berpakaian dan perilaku yang sopan. Yang kelima, peserta diharapkan mengaktifkan kameranya dan meng-off-kan mic selama kegiatan sedang berlangsung, dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang keenam, untuk rekan-rekan sekalian, jika ingin ada hal yang ditanyakan saat sesi pematerian sedang berlangsung, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom, dan pertanyaannya akan dijawab di akhir kegiatan. Dan yang terakhir, di sesi akhir acara akan ada kuis serta pemberian door prize bagi peserta yang mendapatkan skor tertinggi. So, teman-teman di sini harus nyimak webinarnya dengan seksama ya. Lumayan nih nanti hadiahnya gitu. Oke, kita absen dulu nih. Boleh dong teman-teman, pengen tahu nih kira-kira di kota mana aja, teman-teman boleh mengketikkan nama dan asal daerahnya di room Zoom-nya gitu ya, karena biar lebih efektif. Wah, ini ada yang dari Kediri, ada yang dari Tangerang, Bekasi, Lampung, Aceh, Depok, wah luar biasa nih ya. Surabaya, Jogja, luar biasa sekali teman-teman. Semangat banget nih ya. Oke, teman-teman, di sini saya udah bisa melihat muka cantik dan gantengnya teman-teman ya.
Dari selain itu juga kelihatan nih tampang-tampang nggak sabar pengen tahu kayaknya tentang order online lebih jauh lagi gitu ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pematerian pertama. Mungkin di sini ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung tentang penggunaan fitur order online. Kita langsung sambut saja ke pematerian pertama, pematerian yang sangat spesial, dibawakan orang spesial juga. Langsung saja kita sambut Bapak Fazlur Rahman selaku co-founder dan CTO dari Order Online. Halo ya, Pak halo. Rahman. Gimana Pak Halo Putri. nih? Alhamdulillah baik ya. Oke, Pak nih sebelum kita ke pematerian, boleh diinfo dikit dong ya, kapan sih berdirinya order online ini dan sudah sejauh mana sekarang user order online ini? Berapa banyak kira-kira Pak? Oke, jadi order online itu berdiri pada bulan Juli tahun 2018. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki 16.000 hingga 17.000 user yang terdaftar di order online. Wah, ternyata udah lama ya, dari 2018 dan sekarang sudah mau menginjak 17.000 user. Apakah teman-teman di antara 17.000 user itu gitu ya? Oke, waktu awal, kan Bapak nih sebagai co-founder nih ya, waktu awal tujuan Bapak membuat order online ini apa nih Pak kira-kira? Oke, jadi memang di awal itu saya berdua dengan Rovan ya, kita membuat order online ini sebenarnya tujuannya untuk membantu kita sendiri karena kita waktu itu sedang memang melakukan jualan online dan kita melihat belum ada tools yang kira-kira bisa membantu kita dengan optimal. Nah, karena kita berdua memang background IT, kita berdua akhirnya bikin tools yang bisa membantu kita berjualan pada saat itu. Wah, luar biasa. Yang awalnya mungkin untuk kebutuhan pribadi ya, sekarang ini jadi dipakai halayak ramai, udah belasan ribu gitu ya penggunanya. Dan sayang sekali kalau teman-teman di sini nggak ikut memanfaatkannya gitu ya. Oke Bapak, untuk mempersingkat waktu, boleh dilanjut saja ke pematerian, waktu dan layar sepenuhnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Putri. Saya share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah join di webinar kali ini, di siang hari ini. Saya Fazlur Rahman sebagai CTO dari Order Online mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk peserta yang sudah pada join. Dan semoga di webinar kali ini kita sama-sama bisa meningkatkan ilmu kita bagaimana caranya kita menggunakan order online secara optimal dan efisien seperti itu. Oke, saya mulai. Untuk kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di order online. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai fitur-fitur di order online, saya ingin melakukan intermezzo sedikit. Itu pertanyaannya adalah, order online ini bisa digunakan oleh siapa saja sebenarnya? Perkenalkan Irfan, seorang office boy yang merintis usaha online shop-nya di sosial media dan WhatsApp. Ketika banyak orderan yang masuk, dia justru malah kewalahan karena masih menggunakan Excel dan manual mencatat orderan-orderan yang masuk. Kemudian, perkenalkan Ramdan. Dia ini berjualan di marketplace dan ingin membesarkan brand fashion miliknya. Tetapi di marketplace sudah terlalu banyak produk yang sejenis yang bisa membuat calon pembeli ini malah beralih ke merek yang lain. Karena memang kan di marketplace itu ada fitur kayak recommended produk ya. Jadi ketika user atau calon pembeli kita mencari produk kita, itu biasanya mereka mungkin terdistraksi oleh beberapa produk-produk sejenis dari brand yang lain. Karena tidak memiliki toko online sendiri, akhirnya membuat Irfan kewalahan dan juga menghambat pertumbuhan brand dari Ramdan. Kemudian Ramdan menemukan orderonline.id. Dia membuat toko online sendiri menggunakan fitur storefront dan berhasil membangun brand fashionnya ya dengan website yang profesional dan juga pastinya mudah digunakan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Order online adalah tools yang mudah digunakan. Irfan dapat dengan mudah mengatur orderan-orderannya karena dia menggunakan order online form untuk para pembelinya
Jadi ketika dia menawarkan produk-produknya di WhatsApp, dia tinggal memberikan link kepada yang menuju nantinya ke checkout form. Dan semua data-data yang masuk akan masuk di dashboard order online. Jadi dia tidak perlu lagi mencatat manual seperti sebelum menggunakan order online. Dari OB kemudian menjadi pengusaha sukses. Irfan berhasil mendapatkan 2.000 orderan per bulannya. Dia sudah mempekerjakan CS untuk menghandle toko online-nya, dan juga berhasil membeli mobil untuk keluarganya dari hasil berjualan online. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di order online. Kita untuk mempersingkat jalan webinar ini, saya meringkas fitur-fitur order online menjadi beberapa core features. Di antaranya ada product management, kemudian ada order management, kemudian ada team members, ada fitur logistik untuk kebutuhan pengiriman teman-teman, kemudian ada reseller system yang baru-baru ini kita rilis, kemudian ada credits atau wallet yang paling penting untuk teman-teman. Oke, di core features product management ini, teman-teman bisa mengupload gambar produk yang teman-teman miliki, ataupun video yang teman-teman miliki untuk produk tersebut. Kemudian bisa juga pengaturan stok atau inventory. Jadi nanti akan terlihat history dari keluar masuknya stok produk teman-teman. Dan juga teman-teman bisa menambahkan stok dari produk tersebut ketika misalnya memang stoknya sudah mulai habis. Dan situ akan tercatat list keluar masuknya stok. Jadi teman-teman bisa melihat recordnya seperti apa. Kemudian ada product pricing. Teman-teman bisa mengatur produk teman-teman ini mau dijual simple atau punya varian atau variasi. Seperti misalnya kalau misalnya teman-teman menjual baju. Biasanya ada variasi warna atau ukuran. Nah, teman-teman bisa membuat atribut-atribut sendiri seperti itu. Dan juga apabila teman-teman ingin adakan sale, nah teman-teman itu bisa mengatur namanya scheduled sale price. Jadi teman-teman bisa mengatur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sale price-nya ini akan muncul. Di luar tanggal tersebut maka sudah tidak ada lagi sale price. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi mengatur manual ya. Misalnya tanggal berapa, oh sudah selesai nih harganya ganti lagi. Jadi teman-teman sudah tidak perlu mengubahnya secara manual karena sudah ada scheduled sale price di sini. Yang terakhir, yang penting juga adalah assign product to CS. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah nggak kuat ya untuk jadi single fighter, sudah ingin mempekerjakan orang lain untuk handle online-nya, teman-teman bisa assign produk tersebut ke customer service yang sudah teman-teman percayakan untuk produk-produk tersebut. Dan juga bisa diatur persentasenya. Misalnya di antara CS tersebut ada yang berperforma tinggi, performanya bagus, closing-nya banyak. Nah, teman-teman bisa mengatur assign-nya ke CS tersebut lebih banyak dibandingkan CS yang lain, seperti itu. Atau kalau teman-teman mau adil kepada semua CS juga bisa. Nanti tinggal diatur distribusinya equal atau sama semua. Lanjut, kita ke core features order management. Di order management ini, untuk fitur yang sudah ada di platform-platform lain seperti order list, jadi teman-teman bisa melihat list orderan yang masuk. Dan juga di situ ada tombol untuk melakukan follow up secara manual. Dan juga di list tersebut, teman-teman bisa edit produk, edit orderannya, kemudian untuk melihat status orderannya, dan juga lihat status pembayarannya. Di situ juga bisa nanti teman-teman, misalnya teman-teman beriklan menggunakan UTM di URL-nya, maka teman-teman bisa juga melakukan filter di list teman-teman. Nah, itu mungkin UTM itu nanti mungkin agak advance ya. Nanti mungkin ada webinarnya lagi untuk mengajarkan bagaimana caranya mengoptimalkan digital marketing menggunakan order online. Kemudian ada fitur auto follow up otomatis melalui WhatsApp. Jadi kita sudah berintegrasi dengan 3 platform yang bisa teman-teman gunakan seperti WA, WhatsApp, dan juga WA Box App. Jadi auto follow up ini teman-teman bisa atur. Yang pertama, misalnya ketika orderan baru masuk, akan mengirimkan pesan WhatsApp kepada pembeli. Kemudian ada juga misalnya ketika pembelinya bayar nih untuk orderannya, teman-teman bisa follow up di beberapa fase, seperti fase pertama, fase kedua, fase ketiga, sampai akhirnya si calon pembeli itu menjadi pembeli. Kemudian ada pengaturan order notifications. Teman-teman bisa memilih mau notifikasinya masuk ke email juga atau bisa masuk ke Slack kalau teman-teman sudah menggunakan Slack. Jadi teman-teman bisa memantau notifikasinya melalui Slack juga. Kemudian yang terakhir ada autoresponder integration.
Mungkin teman-teman yang sudah lama di dunia digital marketing sudah mengetahui ya tentang autoresponder itu. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan leads atau email-email yang masuk dari form yang sudah teman-teman buat ke dalam autoresponder platform. Contohnya, kalau di luar negeri ada, kemudian kalau di Indonesia ada namanya kirim.email. Nah, jadi teman-teman bisa langsung atau mengelompokkan email tersebut ke dalam yang teman-teman sudah buat di autoresponder terkait menggunakan MailChimp, bisa langsung teman masukkan ke poolnya, misalnya yang membeli produk ini, yang membeli produk ini, dan nanti teman-teman bisa melakukan penawaran-penawaran lebih lanjut di platform autoresponder terkait. Kemudian untuk core feature selanjutnya adalah team members. Jadi teman-teman ketika sudah mempunyai team member bisa membuatkan akun order online agar mereka bisa masuk ke dalam order online. Nah, untuk role-nya di sini ada 3. Yang pertama ada customer service, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada shipper. Nah, untuk customer service ini nanti dia akan menghandle orderan-orderan yang masuk sesuai dengan produk yang sudah di-assign tadi di product management. Kemudian ada admin yang bertugas untuk mengawasi semua orderan-orderan ini, tapi tetap dia juga harus di-assign ke produk yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada shipper. Tugasnya ini untuk mengirimkan barang ketika misalnya ada orderan dan sudah siap kirim, maka dia tinggal masuk ke dalam dashboard order online dan melihat misalnya oh orderan ini sudah siap kirim atau sudah di request pick up, maka si shipper ini akan menyiapkan paketnya agar bisa diantar nantinya. Kemudian ada personalized permissions. Personalized permissions di sini adalah kita bisa mengatur permission terhadap masing-masing anggota tim member kita apa yang bisa dan mereka tidak bisa lakukan di dashboard order online. Terkadang kan kita sebagai owner tidak ingin ya misalnya CS kita melihat net profit kita berapa. Karena kan di product management itu ada masukan harga pokok. Nah, kalau kita tidak mau untuk CS-nya bisa melihat net profit, nanti akan ada pengaturannya. Jadi teman-teman tinggal uncetak untuk bisa melihat net profit tersebut. Atau misalnya teman-teman tidak ingin CS ini mengakses menu apa, nah teman-teman bisa disable di personalized permission tersebut. Lanjut ke core features logistik. Nah, ini salah satu yang paling penting ya yang ada di order online. Kita sudah berintegrasi dengan logistik partner kita. Ya, sekarang ini memang baru ada 5 dan ke depannya memang ada beberapa lagi logistik-logistik yang sedang dalam tahap integrasi dengan kita. Yang sekarang itu sudah ada Secepat, JNE, JNT, SAP, dan juga Ninja Express. Dan semuanya ini sudah support untuk metode pembayaran COD. Nah, di fitur logistik order online yang pertama ada request pick up. Jadi teman-teman tinggal melakukan request pick up agar barang-barangnya nanti dijemput oleh kurir. Nah, di request pick up ini teman-teman bisa memilih alamat pick up-nya mau di mana, kemudian harinya kapan, dan jamnya jam berapa. Kemudian untuk membantu success rate teman-teman ini yang sedang menggunakan fitur COD, atau misalnya memang teman-teman tidak menggunakan COD, tapi teman-teman ingin memonitoring kiriman-kirimannya, order online juga sudah menyediakan fitur logistik monitoring di dalam monitoring dashboard. Jadi teman-teman bisa melihat apakah pengiriman-pengiriman ini bermasalah. Kalau misalnya bermasalah, kita bisa langsung melihatnya dan melakukan follow up terhadap kiriman-kiriman yang bermasalah tersebut di monitoring dashboard. Jadi ini untuk mengurangi COD return rate kita teman-teman seperti itu. Kemudian ada juga fitur yang sedang memang dalam tahap pengerjaan oleh tim order online adalah auto follow up ke buyer. Jadi kalau ada resi-resi yang bermasalah, misalnya terkadang mungkin ada kurir yang malas mengantar ya, dia langsung bilang, oh ini di-reject oleh pembelinya, padahal belum pernah diantarkan oleh kurir tersebut. Nah, kita akan melakukan follow up otomatis ke buyernya menggunakan WhatsApp dan menanyakan dengan bot, apakah memang kurir sudah menghubungi sama buyer tersebut. Kalau misalnya belum menghubungi, apakah misalnya paketnya mau diantar ulang. Kalau misalnya mau diantar ulang, nanti tim akan memfollow up otomatis ke kurir-kurir terkait. Dan juga nantinya akan ada auto follow up juga ke seller ya. Jadi untuk mengingatkan teman-teman, setiap 3 jam sekali apabila ada kiriman-kiriman yang bermasalah ke WhatsApp teman-teman. Kemudian untuk core feature selanjutnya, kita ada reseller system. Jadi kalau teman-teman yang sudah mempunyai pasukan reseller nih, nah teman-teman nggak usah pusing lagi.
untuk membagikan komisi-komisi itu secara manual ke reseller-reseller teman-teman. Karena di order online sudah ada sistem reseller. Jadi untuk mengotomatisasi komisi-komisi ini ke reseller teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan reseller, bisa mengedit reseller, dan juga sudah ada tier system di order online. Tier system ini contohnya misalnya resellernya itu masih berada di level silver ya, biasanya kayak ada silver, ada gold, ada platinum, ada diamond, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat sendiri sistemnya seperti apa, namanya seperti apa, dan juga di tier system tersebut teman-teman bisa mengatur apakah mau mendapatkan komisi. Jadi reseller ini ketika orderan sudah masuk dan paid akan mendapatkan komisi langsung atau diskon di awal. Jadi sebelum dia orderannya paid sudah mendapatkan potongan harga. Dan itu teman-teman bisa atur mau nominal atau mau persentase untuk tiap masing-masing tiernya. Kemudian yang terakhir ada auto upgrade tier. Jadi misalnya untuk naik dari tier silver ke tier gold butuh misalnya 100 orderan. Nah, teman-teman tinggal atur di tier sistem tersebut untuk auto upgrade. Jadi ketika orderannya sudah mencapai 100, otomatis dia akan naik ke tier selanjutnya seperti itu, ke tier gold tadi ya. Oke, kita lanjut ke core feature selanjutnya. Tadi sempat terputus sepertinya ya. Ya, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, selanjut ya. Jadi di fitur credit atau wallet ini teman-teman bisa melihat juga history balance-nya. Jadi, oh berapa nih sisa uangnya saya yang ada di order online yang bisa saya tarik. Kemudian juga ada kategori-kategorinya, misalnya dari COD revenue kah, atau dari shipping cashback, atau dari e-payment, atau misalnya ada shipping cost refund. Misalnya teman-teman ketika tidak jadi untuk mengirimkan barang, tapi sudah membayarkan ongkirnya ke order online, seperti itu. Dan juga yang terakhir, kita bisa nge-withdraw kredit kita. Nah, untuk withdrawal ini memang prosesnya kita buat agak ribet ya, untuk mengamankan uang teman-teman. Jadi, teman-teman harus memasukkan password dan juga nanti akan ada OTP yang masuk ke email teman-teman sebelum bisa melakukan withdraw. Kemudian untuk core fitur selanjutnya, kita baru nge-launch namanya Academy ya beberapa bulan yang lalu. Jadi platform Academy ini nantinya akan terpisah dengan order online. Tapi sekarang memang masih berada di dalam aplikasi order online. Tujuan kita untuk membuat Academy ini sebenarnya untuk menelurkan lebih banyak lagi para digital marketers atau para pengusaha online yang sukses seperti itu. Jadi kita ingin user-user kita ini bertambah ilmunya, bagaimana caranya mereka bisa generate traffic lebih banyak, bagaimana caranya mereka bisa beriklan, membangun bisnis, membangun branding, seperti itu. Cuma sekarang memang baru ada satu kurs ya yang ada di dalam Academy, yaitu bagaimana caranya kita generate traffic melalui Facebook Ads menggunakan order online. Jadi, dan kursnya ini gratis ya, teman-teman bisa langsung di menu others di Academy, dan teman-teman bisa langsung tonton. Itu ada beberapa parts dari kurs yang dibawakan oleh Fahmi Hakim untuk bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads secara optimal dan juga secara efisien, dan juga tentunya dengan bantuan orderonline.id. Kemudian di order online juga ini ada 3 ya selling channel-nya. Jadi teman-teman ini kan mungkin background-nya berbeda-beda ya, dan juga metode yang teman-teman gunakan untuk berjualan online ini berbeda-beda. Nah, di order online sudah menyediakan 3 selling channel. Yang pertama adalah checkout form. Checkout form ini adalah cuma satu halaman yang berisi satu produk. Nah, di sana cuma ada fields yang langsung diisi oleh para calon pembeli. Jadi calon pembeli tidak terdistraksi oleh produk-produk lain ya. Jadi memang cuma ada satu produk, kemudian ada misalnya field nama dan nomor WhatsApp yang wajib. Kemudian ada nanti perhitungan ongkir, di mana perhitungan ongkir ini nanti juga otomatis ada di halaman checkout form-nya, dan nanti ada untuk semacam summary daripada pembelian calon pembeli di halaman tersebut. Nah, ini biasanya teman-teman yang digital marketers itu beriklan, kemudian mencantumkan link dari checkout form-nya ini di dalam ads-nya, seperti itu. Kemudian ada juga storefront, yang tadi seperti yang dicontohkan di awal dipakai oleh Ramdan ini untuk berjualan online, untuk meningkatkan authority daripada brandnya. Jadi ketika orang search di Google nama brandnya, akan muncul nama toko online-nya, dan di situ kita bisa menggunakan storefront untuk membuat toko online sendiri. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi nih, misalnya untuk menyewa programmer atau misalnya
teman-teman harus belajar lagi cara membuat website sendiri. Nah, tidak perlu karena sudah ada fitur storefront di order online. Teman-teman bisa mengatur temanya, mau tema seperti apa yang sesuai dengan produk yang teman-teman jual, dan juga bisa mengganti seperti logo, mengubah menu, dan juga yang pastinya sudah mobile responsif. Oke, kemudian yang terakhir ada page builder atau funnels. Nah, page builder atau funnels ini seperti yang berada di screenshot bagian bawah kanan sini, itu adalah drag and drop page builder tools yang bisa teman-teman pakai untuk membuat landing page. Nah, memang beberapa orang ada yang menggunakan metode landing page juga ya untuk berjualan. Jadi iklannya nanti diarahkan ke landing page, kemudian di landing page tersebut akan ada informasi mengenai produk-produknya, mulai dari foto, video, kemudian ada misalnya ada pricing-nya di situ, atau misalnya ada testimoni dari para pengguna produk yang teman-teman sudah jual. Dan kemudian bisa nantinya dari landing page yang sudah teman-teman buat di page builder ini diarahkan langsung ke form. Atau biar gampang, bisa juga di landing page-nya sudah ada formnya. Jadi formnya sudah terembed langsung di page builder order online. Nah, kalau misal teman-teman belum menggunakan page builder ini, mungkin masih agak ribet ya, harus copy paste embed code-nya dari order online ke misalnya teman-teman yang sudah menggunakan Elementor, harus copy paste ke Elementornya. Nah, kalau di page builder ini, teman-teman tinggal langsung memilih form yang mana, produk yang mana yang teman-teman ingin tampilkan. Seperti itu. Kemudian lanjut kita ke payment methods yang dapat diterima oleh pembayaran order online. Yang pertama adalah e-payment. E-payment ini yang sudah biasa teman-teman gunakan atau familiar di marketplace ya. Itu yang ada di order online, teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelah kanan sini ada banyak ya metode pembayaran e-payment channels yang dapat diterima oleh order online. Teman-teman bisa menggunakan BCA Virtual Account, GoPay, Dana, OVO, dan sejenisnya. Jadi untuk calon-calon pembeli yang sudah terbiasa menggunakan e-payment dan ingin mempercepat transaksinya, teman-teman bisa menggunakan e-payment ini. Dan nanti uang dari e-payment-nya bisa langsung masuk ke wallet atau kredit di order online teman-teman. Tapi untuk e-payment ini memang teman-teman menunggu 3 hari ya, sesuai dengan aturan dari payment integration system kita, yaitu Midtrans. Seperti itu. Kemudian ada metode pembayaran COD. Nah, yang ini yang sedang lagi naik daun ya kayaknya beberapa tahun ini ya, 1-2 tahun ke belakang, COD ini, karena mungkin orang-orang itu pengen lebih aman bertransaksi, jadi mereka inginnya COD. Nah, di order online juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran COD. Dan nanti ketika paketnya sudah delivered, saat itu juga ketika trackingnya sudah delivered, uangnya akan masuk ke kredit teman-teman. Cuma yang perlu diingat adalah untuk batas withdrawal kredit teman-teman adalah 1 kali 1 hari, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada payment methods bank transfer. Di bank transfer ini teman-teman bisa memasukkan nomor rekening atau misalnya nomor rekening dan juga atas nama siapa rekening teman-teman tersebut. Nah, di list ini nanti akan muncul di halaman checkout form yang success page-nya. Jadi ketika misalnya pembeli itu sudah submit formnya, nanti di halaman success page-nya akan muncul list bank account teman-teman. Atau misalnya di storefront nanti juga bisa muncul list bank account teman-teman. Cuma untuk bank transfer ini, teman-teman harus melakukan cek mutasi. Nah, ketika orderannya sudah banyak, teman-teman harus melakukan cek mutasi ini kan manual ya, dan mungkin agak ribet. Nah, teman-teman bisa untuk menggunakan cek mutasi otomatis dengan integrasi dengan Muta yang sudah kita integrasikan. Jadi Muta ini nanti akan mengecek mutasi otomatis dan mengubah status yang orderan yang ada di orderan teman-teman untuk menjadi paid, seperti itu. Kemudian, oke, sekarang saatnya kita masuk ke demo time. Jadi di demo ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat produk, kemudian untuk kita order produk tersebut baik di checkout form atau di storefront, dan juga nanti kita akan demo juga bagaimana cara pick up paket kita, dan juga bagaimana cara kita melakukan withdrawal. Oke. Jadi di sini kita bisa add produk ya, di dashboard order online teman-teman. Tombol add produk ada di kanan atas ini, yang berwarna orange di sini kita add produk. Misalnya teman-teman ingin menjual produk buku.
slug-nya ya, atau misalnya apa yang ingin teman-teman masukkan sebagai URL. Yang nanti cekap URL-nya seperti ini, ada buku. Kemudian produk code. Produk code ini adalah bisa digunakan untuk penamaan Google Kontak nantinya. Kalau misalnya teman-teman sudah integrasi dengan Google Kontak, maka setiap ada yang order dan ada nomor HP-nya, nah nomor HP-nya itu akan masuk ke Google Kontak teman-teman, dan juga dengan prefix produk code yang ada di sini. Nah, atau kalau teman-teman sudah punya SKU sendiri, teman-teman bisa memasukkan SKU-nya ke dalam produk code. Kemudian teman-teman juga bisa direkam bisa ya, Pak? Izin direkam. Halo, iya bagaimana? Izin direkam, Pak, karena saya gaptek, jadi perlu ini apa yang Bapak sampaikan. Oh iya, apa-apa Bu, boleh direkam. Tapi nggak bisa ini saya rekam sendiri, minta direkamkan dari admin. Oh iya, nanti akan dibagikan oleh admin di dalam grup WhatsApp untuk hasil rekaman sesi webinar kali ini. Oh, baik, terima kasih, mohon maaf. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita lanjut. Di sini ada, kita bisa set apakah produk yang kita buat ini mau muncul di storefront yang sudah kita punya atau enggak. Kan kadang mungkin ada yang membedakan ya, mana produk-produk yang dijual di katalog, dalam bentuk katalog atau storefront, atau produk yang memang eksklusif teman-teman jual satuan. Jadi kita bisa atur di sini visibilitasnya muncul atau tidak di storefront. Kemudian teman-teman bisa upload gambar juga di sini ya, gambar produk. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa mengatur produknya ini simple atau ada variasinya. Nah, kalau misalnya ada variasinya, teman-teman bisa menginput atributnya di sini. Nah, kita sudah menyediakan ada 2 default atribut yang biasa sering teman-teman gunakan. Contohnya di bidang fashion kan ada ukuran dan warna ya. Nah, kalau menambahkan atribut yang custom yang punya teman-teman sendiri, contohnya misalnya ada paket. Jadi misalnya mau paket 1, paket 2, paket 3, nah teman-teman bisa tambahkan atributnya, kemudian masukkan juga opsi-opsi untuk paket tersebut. Misalnya paket 1, paket 2. Nah, nanti akan muncul untuk set harga daripada variasi-variasi produk yang sudah teman-teman buat. Contohnya misalnya di sini saya masukkan 10.000 untuk paket pertama. Nah, kalau banyak paket-paketnya, teman-teman bisa langsung klik tombol yang ada di sini. Dia akan langsung apply ke semua variasi yang teman-teman buat. Kemudian juga di sini juga kita bisa set COGS ya, atau harga pokok dari produknya. Kenapa nih kita harus set harga pokoknya? Memudahkan teman-teman nantinya di dashboard reporting untuk langsung melihat net profit yang teman-teman sudah dapatkan. Jadi nanti di net profit itu akan langsung dikurangi dengan harga pokok. Misalnya harga pokoknya 5.000, kita bisa set juga. Dan juga kita set berat daripada variasi tersebut masing-masing. Kita coba lanjut ke inventory. Di sini kalau teman-teman mau enable sistem inventory-nya, bisa langsung di sini dan set untuk quantity dari stok masing-masing variasi. Misalnya di sini 10, di sini 5. Lalu back orders ini untuk teman-teman boleh nggak nih kalau misalnya paketnya sudah habis, produk sudah habis, tapi tetap masih bisa diorder atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tetap bisa diorder, ini di-allow saja. Nah, ada BAM ini untuk penawaran lebih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya mau jual paket yang bundling, nah teman-teman bisa mengaktifkan fitur BAM ini. Jadi akan muncul tambahan di bawah form seperti ini untuk merangsang nih para calon pembeli untuk membeli paket bundlingnya. Jadi contohnya misalnya teman-teman berjual krayon. Nah, teman-teman bisa langsung juga bundling misalnya buku gambarnya di bawah sini dengan misalnya teman-teman kasih harga yang lebih murah dibandingkan kalau misalnya nggak dibundling seperti itu. Kemudian kita lanjut ke shipping. Jadi shipping ini untuk berarti muncul di formnya storefront perhitungan ongkir otomatis. Nah, teman-teman bisa pilih beberapa kurir yang sudah ada di sini. Dan memang kurir-kurir yang bisa pick up di order online yang sudah bertanda hijau seperti ini ya, sudah terintegrasi dan juga bisa request pick up via order online. Jadi teman-teman bisa pilih kurir favorit teman-teman yang ada di sini. Kemudian untuk servisnya teman-teman mau aktifkan yang mana saja, apakah yang regulernya atau yang next day-nya atau ekonomi.
saja misalnya. Kemudian produk ini mau dikirim dari mana? Apakah mau dikirim dari Jakarta? Nah, teman-teman bisa set di sini. Misalnya saya pilih Jakarta, kemudian Jakarta Barat, kemudian pilih misalnya dari Kebonjeruk. Nah, nanti perhitungan ongkirnya juga akan sesuai dari asal produknya. Nah, kalau teman-teman ingin, misalnya teman-teman ingin mengambil margin ya dari pengiriman, teman-teman bisa menambahkan misalnya di sini 1.000. Jadi nanti untuk setiap orderan itu teman-teman akan dapat untung 1.000 dari pengiriman. Jadi nanti harga pengiriman akan ditambah 1.000. Misalnya dari Jakarta ke Bandung pengiriman 10.000, nanti akan muncul adalah 11.000. Dan teman-teman bisa mengambil margin 1.000-nya. Atau kalau misalnya teman-teman lagi mau berbaik hati nih kepada calon pembelinya, teman-teman bisa kasih minus di sini. Misalnya teman-teman mau nanggung 5.000 dari setiap ongkirnya, nah, teman-teman bisa set minus di sini, nanti ongkirnya akan langsung dikurangi dengan harga 5.000 ini. Nah, ini untuk payment-nya, kita coba aktifkan, ada bank transfer, ada COD. Nah, COD ini kita bisa set juga ya kurirnya ya. Jadi misalnya, kalau untuk bank transfer atau e-payment, kurirnya yang ini. Nah, untuk COD kita bisa set kurirnya sendiri. Karena terkadang memang nggak semua kurir itu walaupun pengiriman regulernya lancar, mungkin nggak semuanya pada saat menggunakan COD bagus. Dan teman-teman mungkin sudah berpengalaman, oh kalau saya menggunakan ini lebih bagus, kalau saya menggunakan ini lebih bagus. Teman-teman bisa langsung set di sini untuk COD kurirnya. Jadi nanti akan terpisah antara kurir COD dan juga kurir pembayaran yang lain. Kemudian kita coba aktifkan juga untuk e-payment-nya. Kita coba aktifkan untuk BCA Virtual Account, GoPay, dan Avo. Kemudian, nah ini untuk yang tadi yang reseller system ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkan reseller di produk ini, kita centang saja. Kemudian nanti di sini untuk bisa mengatur komisi dan juga persentase dari resellernya. Dan ini mungkin nanti kita sekarang skip dulu ya, karena takutnya tidak sempat untuk waktunya. Kita skip terlebih dahulu. Nah, di bawah sini ada assign produk. Jadi teman-teman bisa assign nih produknya ke CS siapa. Misalnya ke CS Irfan atau misalnya ke CS Maul. Nah, kita bisa atur juga distribusinya mau seperti apa, mau sama rata atau ada persentase. Recording in progress. Nah, untuk persentasenya kita bisa atur di sini dan pastikan persentasenya adalah 100% ya jumlahnya. Nah, kalau ini kan sama rata, nah mungkin misalnya kita lihat, oh putaran ini lebih bagus performanya dibandingkan Maul. Kita bisa set untuk Maul misalnya cuma 20%, dan untuk Putra kita set di 80%. Nah, kita klik next. Sekarang kita akan mengatur, BAM-nya kita coba matikan dulu, kita belum menggunakan BAM, dan next. Nah, di sini akan mengatur tampilan dari checkout page-nya atau checkout form-nya tadi. Nah, di sini kita mau menggunakan template yang seperti apa? Apakah yang sidebar-nya muncul di kanan, yang muncul di kiri, atau nggak pakai sidebar? Sidebar-nya ada di bawah. Langsung jadi nggak ada sidebar-nya. Kemudian misalnya coba kita pakai di sini right sidebar ya. Kemudian kita langsung skip ke bawah. Nah, di sini ada fields yang mau dimunculkan. Jadi mungkin teman-teman ada yang butuh email untuk masing-masing orderannya, teman-teman bisa aktifkan untuk field emailnya. Atau kalau yang nggak butuh email, bisa dimatikan untuk field emailnya. Dan juga yang paling penting untuk pengiriman ini, kalau teman-teman berjualan produk fisik ya, harus mengaktifkan alamat lengkap di sini. Dan di bawah sini ada kota atau kecamatan. Nah, biasanya ada yang menggunakan satu field ini, seperti ini, jadi cuma satu field saja yang muncul, atau teman-teman bisa pakai seperti ini, provinsi, kabupaten, kecamatan. Jadi akan ada 3 field yang muncul. Cuma memang mungkin untuk memperingkas form teman-teman ya, disarankan mungkin menggunakan yang field yang paling bawah ini. Jadi untuk satu field saja yang muncul, customer-nya jadi tidak merasa lebih ribet untuk mencari kecamatannya. Kemudian kita langsung coba save. Oh iya, di sini juga ada Facebook dan Google Tag Manager serta TikTok Pixel ID. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai beriklan ya di Facebook Pixel atau misalnya di TikTok, teman-teman bisa track nih siapa saja atau berapa pengunjung di campaign yang teman-teman lakukan di Facebook atau di TikTok. Teman-teman cukup memasukkan misalnya di sini Pixel ID-nya saja. Paste ke sini, misalnya saya contohkan seperti ini, klik enter. Nah,
Facebook Pixel ini nanti akan muncul di checkout page teman-teman dan sudah langsung nge-trigger Pixel Events View Content seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi tahu, oh ini kodenya seperti apa, cukup masukkan Pixel ID, pilih event yang ingin di-triggernya. Kemudian kalau teman-teman sudah advance, mungkin menggunakan Google Tag Manager untuk mengaktifkan beberapa script, teman-teman bisa langsung input GTM ID-nya di sini. Dan sama seperti Facebook juga, teman-teman bisa masukkan TikTok Pixel ID-nya juga ya di sini. Dan next, nah kita sekarang ada di pengaturan success page. Success page itu halaman yang muncul ketika customer kita tuh sudah klik tombol submit. Nah, di sini kita bisa atur apa saja yang mau dimunculkan, kemudian nanti contohnya seperti ini ya, kita ingin memunculkan bank account. Nah, kita atur di sini. Jadi di sini sudah ada istilahnya template ya. Ketika kita memasukkan template ini bank accounts, maka akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan bank accounts yang teman-teman sudah masukkan ketika baru pertama kali login di akun order online. Dan sama juga di halaman success page ini teman-teman bisa nge-track nih, oh siapa yang sudah melakukan pembelian. Jadi mungkin di halaman success page dan di halaman checkout page tadi berbeda ya pixel event-nya. Jadi teman-teman bisa set pixel event-nya add to cart ketika di halaman success ini. Kemudian kita save, kita finish. Nah, kita sekarang coba order di checkout form. Contohnya salah satunya adalah produk krayon di toko saya ya. Toko ini checkout formnya adalah dengan link ini. Nah, teman-teman bisa langsung copy paste link ini ke Facebook teman-teman untuk iklan ya, untuk Facebook iklan. Kemudian coba kita order di sini. Masukkan nama, nomor telepon, kemudian alamat lengkap, dan langsung pilih kota kecamatannya. Kebetulan saya sekarang berada di Sukasari, Bandung. Nah, kita pilih kurirnya. Kemudian misalnya saya ingin menggunakan e-payment nih, BCA Virtual Account. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan teks tambahan ya, untuk masing-masing payment channel-nya. Nah, kita beli sekarang. Nah, akan diarahkan ke halaman pembayaran seperti ini. Jadi ini mempermudah untuk calon pembeli teman-teman agar bisa langsung bayar lihat nomor rekening, dan di sini akan ada BCA Virtual Account yang biasanya langsung di-copy paste ke MBCA masing-masing pembeli. Oke, untuk demo di checkout page-nya sampai segini, kemudian kita pindah ke halaman storefront. Jadi di sini sudah ada satu halaman storefront toko online yang sudah kita buat. Nah, di sini akan ada produknya, contohnya misalnya seperti ini. Nah, kita misalnya punya produk krayon di sini, kita bisa tambah ke keranjang dan juga lihat ke keranjang. Nah, kemudian kita bisa beli di sini. Kemudian contohnya begini, alamatnya. Oke, pilih kurirnya, pilih pembayarannya. Sama seperti tadi ya, bisa membeli e-payment juga, atau COD, atau bank transfer. Ini yang manual tadi, yang langsung ke rekening teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk dua contoh tadi, di checkout form dan juga di storefront sudah dicontohkan. Kemudian kita pindah ke landing page. Jadi di landing page ini teman-teman bisa membuat landing page di fitur funnels kita, contohnya misalnya seperti ini. Nah, di sini tinggal sistemnya drag and drop. Atau misalnya teman-teman bingung nih, desainnya mau seperti apa? Nah, teman-teman bisa langsung pilih template-nya di sini. Sudah ada beberapa template yang disediakan, dan juga sesuai dengan niche produk teman-teman. Oke, untuk page builder-nya nanti bisa coba teman-teman otak-atiknya di sini ya. Di sini ada beberapa elemen-elemen yang bisa teman-teman gunakan. Ada WhatsApp button, ada form yang tadi langsung terintegrasi dengan form order online, ada carousel untuk slider, dan lain-lain. Oke, sekarang kita kembali ke halaman list orderan. Nah, di list orderan ini, tadi kan kita sudah melakukan order ya. Nah, teman-teman bisa langsung coba, misalnya nih, di sini ada COD, order COD, dan juga teman-teman ingin melakukan request pick up. Nah, kita pilih orderannya,
kemudian pilih shipment. Nah, di shipment ini kita bisa langsung pilih juga warehouse yang akan teman-teman gunakan sebagai origin pengiriman. Atau kalau teman-teman belum memiliki warehouse, nanti teman-teman bisa menambahkan warehouse-nya di sini. Contohnya saya mengambil warehouse di kantor order online. Kemudian kita bisa set ya, mau di pick up tanggal berapa, dan juga jam berapa. Kita submit request. Nah, teman-teman bisa langsung print shipping labelnya ketika sudah berhasil. Oke, dan ini nanti shipping label tinggal teman-teman download ya, dan nanti ditempelkan di paket yang akan dikirimkan. Oke, untuk demo pick up-nya tadi sudah selesai. Kita lanjut sekarang ke demo credits. Nah, contohnya misalnya di akun saya ada 1.600.000 balance. Nah, teman-teman bisa langsung withdraw di sini, kemudian pilih mau ke bank yang mana, kemudian masukkan password, withdraw, dan nanti akan masuk OTP-nya ke email teman-teman. Setelah OTP-nya dimasukkan, baru validate OTP, baru nanti withdraw-nya akan muncul di list wallet teman-teman. Seperti itu, dan nantinya akan diproses oleh tim order online. Oke, untuk demonya, saya kira sampai sini cukup ya. Oke, di sini mau ada sedikit quotes penutup ya dari Martin Luther King. Katanya, you don't have to see the whole staircase, you just take the first step. Jadi kadang ketika kita memulai sesuatu, kita terkadang merasa overwhelming ya, merasa kewalahan karena kita sudah berpikir terlalu jauh ke depan. Jadi melihat segala sesuatu itu kita merasa berat untuk melangkah. Nah, jangan khawatir, teman-teman, yang perlu lakukan adalah coba teman-teman untuk melangkah, karena langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah langkah yang penting. Dan kita, tim order online, akan senantiasa menemani teman-teman di setiap langkah teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika ada butuh bantuan segala macam, bisa langsung hubungi CS yang ada di pojok kanan bawah bagian aplikasi order online ketika teman-teman sudah login. Nah, di situ ada CS kita yang siap membantu teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dari materi dari saya. Bisa kembali kepada Putri. Baik, terima kasih banyak Bapak Rahman atas penyampaian materinya.